Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program kesayangan kita yaitu di podcast Ruang Politik. Nah, dan pastinya ya di setiap edisinya ya kita juga bakal menghadirkan para narasumber ya yang pastinya juga ini expert di bidangnya dan tentunya juga ini para bisa dibilang ya para politisi-politisi yang tentunya juga bakal memberikan pengetahuan baru buat kita semuanya ya. Pastinya juga ini di Ruang Politik ya buat masyarakat yang tentunya juga mungkin lebih ingin tahu ya tentang ya dunia politik atau juga ilmu politik ya, dan pastinya juga yang bakal memberikan manfaat buat kita semuanya. Oke, spesial sekali untuk edisi kali ini ya. Di episode kali ini nih sudah hadir Bapak Sekretaris Jenderal atau juga Bapak Sekjen dari Partai Perjuangan Aceh. Nah, ini dia Bapak T. Rayuan Sukma SOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapak ya? Sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan. Iya, Masya Allah. Nah, jadi dengan kesibukan Bapak juga nih, nah jadi akhirnya kita bisa menghadirkan kembali ya Bapak Sekjen dari PPA, ini Bapak T. Rayuan Sukma SOS ya, untuk kita bakal banyak berbincang-bincang gitu ya. Nah, dan tentunya juga ini mungkin temanya menjaga arah perjuangan gitu ya, politik dan politik bernilai di Tanah Rencong yang pastinya juga ini dari perspektif dari PPA sendiri. Oke, langsung aja nih tanpa berlama-lama nih kita perkenalkan dulu nih Bapak Sekjen kita ya. Nah, Bapak mungkin sedikit perkenalan singkat nih buat pemirsa di rumah, mungkin backgroundnya, mungkin pekerjaannya dulu dan sekarang. Silakan Bapak. Oke, makasih. Nama saya Teguh Rayuan Sukma. Saya lahir di Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Tepatnya di Kampung Cotgoh, kira-kira 15 km dari kota Banda Aceh. Saya lahir pada tanggal 31 bulan 10 tahun 1950. Jadi hari ini usia saya 75 tahun. Masya Allah. 75 tahun, 1 minggu. Dan alhamdulillah saya dipercayakan saat ini sebagai Sekjen Partai Perjuangan Aceh. Memang pada saat Ibu mungkin waktu itu menunjuk saya, beliau pernah terpikir, waduh, ini sekjennya sudah 75 tahun. Bagaimana, apakah masih mampu kinerja dan baik? Tapi alhamdulillah berkat kerjasama sesama kawan-kawan di PPA, alhamdulillah mudah-mudahan hari ini saya mampu mengimbangi semua kawan-kawan di PPA. Mudah-mudahan. Iya. Nah, kalau misalnya dari background pekerjaan Bapak sendiri nih, mungkin ada sebagian banyak pemirsa yang juga udah tahu gitu ya, yang mengenal Bapak Rayuan. Nah, terus kalau sebelumnya Bapak sebelum ini ke politik mungkin pernah tugas atau apa? Saya PNS. Saya pensiunan pegawai negeri sipil, pensiun tahun 2010. Tepat usia saya 60 tahun. Karena saya sudah 2. Terakhir saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh. Oke. Hari ini saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1 KONI Aceh. Ya, itu mungkin akan dilantik mungkin dalam waktu dekat. Oke, ya ini dia pemirsa ya. Nah, pasti juga ini Bapak Sekjen PPA yang pasti kita juga sudah tahu ya untuk profilnya ya. Nah, dan pastinya dengan kapasitas beliau, nah saya yakin sekali gitu dengan pemikiran-pemikiran, dengan pengalaman beliau itu yang mudah-mudahan juga PPA ini bisa memberikan makna atau juga manfaat langsung gitu ya untuk masyarakat. Oke, nah dan pastinya juga buat pemirsa juga ya, mungkin yang pemirsa Yubion TV juga sering melihat gitu Pak ya, mungkin banyak kegiatan-kegiatan dari PPA, profil dari PPA. Nah, dan pastinya juga mungkin karena hari ini kita juga punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Bapak Sekjennya. Nah, mungkin secara umum atau juga mungkin secara singkat, nah mungkin latar belakang yang berdirinya Partai Perjuangan Aceh ini sendiri gitu Pak. Nah, mungkin. Jadi PPA lahir dari adanya keprihatinan terhadap kondisi politik dan sosial, sehingga perlu arah baru, arah politik yang bermoral, peningkatan integritas dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Kemudian PPA ini juga harus dianggap sebagai rumah besar bagi seluruh rakyat Aceh untuk membangun keadilan dan sejahtera. Ada pertanyaan, kok justru PPA ini Ibu Ketum. Ibu Ketum ditanyakan oleh seorang tokoh nasional, justru Ibu Ketum pada saat ambang batas daripada kepercayaan masyarakat terhadap
partai politik itu sangat rendah, menurun sangat rendah, karena dianggap partai politik itu banyak bohongnya, tidak benar apa yang dikatakan dan sebagainya. Kenapa Ibu Ketum itu justru mendirikan partai politik? Iya benar. Nah, waktu itu Ibu Ketum menyatakan bahwa sebenarnya kalaupun ada pembohongan, tidak benar, lari daripada visi misi, itu bukan partai politiknya yang salah, tapi itu adalah manusianya. Jadi manusia penggeraknya itu, ya pimpinannya, pengurusnya itu ada nggak benar. Jadi artinya bukan partai politiknya yang salah, tapi yang harus dibenahi adalah tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Itu yang benar. Jadi justru kita harus mendirikan partai ini supaya bisa membantu pemerintah di beberapa hal, terutama sekali menyangkut dengan kepentingan rakyat. Nah dan pastinya ini cita-cita mulia sekali ya. Nah yang pastinya juga yang mungkin dirasakan sendiri juga oleh masyarakat dan tentunya juga mungkin seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya. Nah, jadi ada keprihatinan gitu ya. Mungkin kita tidak bilang semuanya, tapi mungkin ada yang merasa ada beberapa yang poin-poin mungkin dari siapapun itu yang mungkin sedikit tidak berpihakan kepada rakyat gitu, atau juga mewakili perjuangan rakyat ini sendiri. Nah dan tentunya juga mungkin kalau dari pengalaman atau juga mungkin dari pantauan dari Bapak sendiri gitu Pak ya. Nah jadi mungkin kita bisa melihat juga ya kalau perjuangan dari partai-partai politik di Aceh ini tentunya juga mungkin terutama partai politik lokal ya di Aceh. Nah itu juga kalau misalnya transformasinya, perubahannya gitu dari masa dari masa konflik dulu ya, karena kita juga tidak bisa melupakan sejarah tersebut ya. Nah itu di era 90-an kalau nggak salah ya. Nah dan tentunya juga mungkin dari dulu sampai sekarang itu fasenya seperti apa gitu, khususnya untuk partai lokal politik kita. Jadi saya melihat begini, masa keemasan Parlok itu mungkin ada pada awal-awal dirikan Parlok ya. Parlok itu hanya ada di Aceh, di provinsi lain nggak ada. Ini berdasarkan UPA. Dan ini cetusan ide langsung dari Paduka Yang Mulia Malik Mahmud yang hari ini menjadi Wali Nangro di Aceh. Nah pada awalnya saya melihat itu Parlok itu menguasai separuh legislatif di Aceh. Misalnya Partai Aceh waktu itu mereka menguasai 39 kursi di parlemen. Kemudian PNA ya, kemudian ada juga SIRA, kemudian ada beberapa partai-partai lainnya. Itu saya melihat waktu itu memang merupakan masa keemasan bagi partai-partai lokal. Nah terjadi pasang surut saya melihat. Hari ini kondisi Parlok itu menurun. Saya tidak tahu persis kenapa masyarakat Aceh sendiri lebih gandrung memilih partai-partai nasional. Padahal kalau saya melihat Parlok itu perjuangannya, kalau boleh saya katakan, mereka lebih 80% berpikir untuk pembangunan Aceh. 20%-nya baru nasional. Nah kalau Parnas itu jelas mereka 80% berpikir nasional, 20% baru untuk Aceh. Tapi hari ini mungkin itu yang perlu dibangun. Nah itulah salah satu penyebab kenapa Partai Perjuangan Aceh ini dilahirkan ya, hadir di tengah kancah menurunnya permasalahan-permasalahan kepercayaan masyarakat terhadap Parlok. Kita ingin mengembalikan masa-masa jaya Parlok. Kita ingin hadir kita itu untuk bersanding, bukan untuk bersaing. Gitu. Iya. Nah Bapak, kalau misalnya sekarang kita untuk partai lokalnya itu ada berapa ya sekarang kalau di Aceh? Ada 6. Ada 6 ya? Nah itu yang juga masih tetap eksistensinya masih tetap ada 6, tapi yang punya kursi itu cuman partai Aceh, PAS, kemudian PNA kalau saya ngasih 1 kursi. Sebagian nggak ada kursi sama sekali. Ya, nah ini juga untuk bisa dibilang ya mungkin ada masyarakat atau juga para pemirsa ya, nih masyarakat Aceh khususnya. Nah juga mungkin yang pengen tahu mungkin dari filosofi dasarnya gitu ya. Tadi mungkin secara tidak langsung atau juga 1-2 mungkin sudah dijelaskan sama Bapak Sekjen juga ya. Nah mungkin yang lebih spesifiknya itu yang membedakan Partai Perjuangan Aceh ini dengan partai lokal yang lainnya, mungkin dari segi filosofisnya mungkin bisa di-sharing gitu sedikit. Jadi seperti saya katakan tadi ya, sesuai dengan apa yang saya katakan, kenapa Partai Perjuangan Aceh itu lahir ya, atau kami lahirkan. Nah, ini bentuk daripada keprihatinan dengan kondisi sosial yang ada di Aceh.
maka pergerakan di bidang sosial dan bidang beberapa bidang-bidang masyarakat lainnya ini menjadi prioritas utama kami. Misalnya kami juga melihat ada beberapa bentuk-bentuk bantuan yang memang harus dikondisikan di Aceh. Seperti misalnya hari ini beasiswa misalnya. Ya. Kenapa saya katakan ini salah satu bentuk memang agak berbeda dengan khasnya Partai Perjuangan Aceh. Kami mengarah termasuk kepada masalah bantuan-bantuan untuk beasiswa. Kita memberikan beasiswa kepada 100 orang lebih ya putra-putri Aceh jebolan SMA. Kami melihat begini, kami melihat bahwa selama ini bukan anak-anak muda Aceh itu bukan tidak mau melanjutkan kuliah ke jenjang mahasiswa, tapi mereka tidak punya kemampuan. Jadi mereka rata-rata tercukupkan itu hanya sampai sekolah menengah lanjutan atas. Kemudian setelah itu bukan mereka tidak mau melanjutkan kuliahnya, tapi mereka terbentur pada hal-hal tertentu seperti misalnya masa pembiayaan. Nah, oleh karena itu ya dari situlah kita juga berpikir bagaimana salah satu program dari Partai Perjuangan Aceh, di samping kita juga melihat beberapa kegiatan kemasyarakatan, kita juga melihat bahwa perlunya pendidikan itu perlu kita tingkatkan di Aceh. Oke, ya, nah pastinya juga ini masuk ke dalam mungkin ya nilai-nilai yang apa ya dimiliki khusus oleh masyarakat Aceh sendiri gitu ya. Oke, nah terus kalau misalnya ini pasti juga politik bernilai ya, mungkin pemirsa juga tahu juga. Nah apalagi juga mungkin nilai-nilai lokal Aceh kita ya alhamdulillah ya. Nah itu kita juga masih kental dengan syariahnya atau juga keislamannya, terus juga keadilan dan kemandirian. Nah jadi ini bagaimana mungkin yang tentunya nantinya atau juga mungkin sekarang ini itu PPA sendiri merumuskan kebijakan-kebijakan dan sikap politik partai gitu dengan tanpa menyampingkan ya dari nilai-nilai tadi gitu ya. Kalau misalnya untuk di PPA sendiri gitu. Mungkin kita seperti apa gitu dengan syariahnya, dengan kemandirian kita gitu ya, dari sejarah juga. Jadi saya beranggapan begini, kenapa politik itu dikatakan bernilai? Karena saya melihat politik merupakan unsur utama untuk melakukan perubahan. Ya benar, pasti. Sulit melakukan perubahan tanpa berpolitik. Ya, jadi kehidupan sosial, unsur-unsur keagamaan yang kafah, misalnya perubahan dunia pendidikan, itu semuanya harus dilakukan oleh dunia politik. Karena hanya dengan dunia politik kita bisa gayung bersambut terhadap maunya masyarakat. Tanpa kita ikut larut di dalam dunia politik, apa yang disampaikan masyarakat hanya kita bisa dengar, tapi tanpa kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi harus ada kita itu harus larut di dalam perpolitikan, baru kita menyelesaikan semua yang hari ini menjadi ketidaksenangan bagi masyarakat, baru bisa kita salurkan dengan politik, dengan perpolitik. Iya, nah pastinya juga benar sekali ya. Nah ini juga mungkin para pemirsa di rumah benar sekali seperti yang disampaikan sama Bapak tadi ya. Kalau kita juga pengen merubah sistem, berarti kita harus masuk ke dalam sistem itu sendiri gitu ya. Nah dan pastinya juga ini supaya juga ada perubahan yang benar-benar istilahnya besar gitu ke depannya. Nah dan tentunya juga ini bisa dibilang ya sebuah amanah juga gitu ya. Nah jadi bagaimana nih kalau misalnya PPA ini sendiri agar perjuangan politiknya ini juga tidak, mungkin kita belajar dari ya mungkin ada beberapa permasalahan mungkin dari partai-partai politik yang lainnya gitu, kita tidak melihat secara spesifik. Nah, tapi apa yang dirasakan mungkin dari pemberitaan segala macam. Nah, dan juga berangkat dari seperti Bapak sampaikan tadi juga Pak ya, karena PPA ini lahir dari keresahan masyarakat dan merasa masyarakat tidak terwakili sepenuhnya gitu. Nah, jadi bagaimana tetap PPA ini bisa insya Allah tetap di jalur yang benar gitu ya. Nah mungkin kasarnya seperti itu dan tidak masuk ke dalam mungkin ya pragmatisme atau juga praktik-praktik untuk kepentingan-kepentingan sebagian pihak gitu. Jadi begini, Aceh itu punya leg spesialis. Ya. Benar. Kita punya kearifan lokal. Ya mungkin ini berbeda dengan provinsi lain, bahkan tidak ada tempat lain. Misalnya. Kita bisa melihat apabila kita berada di Aceh itu pada saat maghrib misalnya ya, itu mungkin kalau dari udara Aceh itu kita lihat itu tidak ada kehidupan. Iya benar. Ya, tidak ada sinaran lampu sama sekali dari
kedai-kedai, toko-toko, rumah makan dan sebagainya. Kenapa? Karena wajib orang Aceh itu pada saat maghrib wajib menghormati sholat maghrib. Walaupun dia misalnya nggak sholat, walaupun ya, tapi itu tetap menghargai misalnya toko ditutup, tidak boleh buka. Tempat keramaian tidak boleh ada, ya. Jadi semua ditutup. Jadi ini mungkin kalau kita melintas dari kota Banda Aceh itu memang jadi kota mati. Jadi pada saat maghrib itu jadi kota mati. Kemudian penghormatan bulan suci Ramadan. Mungkin kalau di provinsi lain, ya ini nggak ada problem. Bulan Ramadan itu biasa-biasa aja, bisa makan, bisa minum, bisa jualan. Tapi di Aceh nggak boleh. Itu kalau memang kedapatan siapapun yang berjualan pada bulan suci Ramadan, itu akan mendapat hukuman, bisa timpal. Jadi ini juga suatu spesialis yang memang tidak ada di daerah lain. Jadi artinya di Aceh itu, kalau orang Islam yang datang ke Aceh, dia lebih baik puasa daripada dia nggak puasa. Karena kalau dia nggak puasa, dia juga nggak tahu di mana harusnya makan. Jadi sebaik puasa. Nah, kemudian ketika Maulid Nabi kita melihat perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu di Aceh itu bisa 3 atau 4 bulan. Iya benar-benar. Sampai sekarang juga masih nih, Sampai sekarang juga. Saya kalau kewalahan gitu itu undangan Maulid, memenuhi undangan Maulid. Nah, tempat lain kan hanya 1 hari tanggal kalender merah. Tapi di Aceh itu bisa 3 sampai 4 bulan. Sepanjang tahun itu, sepanjang 4 bulan itu ulang ada perayaan Maulid dan sebesar-besaran. Kemudian pemisahan duduk antara laki dan perempuan. Ya, misalnya mungkin di Aceh itu belum ada panggung biskop. Tapi kemarin ada satu calon wali kota yang gagal kemarin, dia merencanakan akan membangun kembali biskop di Aceh. Nah, tentunya itu sudah diancang-ancang bahwa kalau memang itu di biskop dibangun, itu akan terjadi pemisahan antara laki perempuan. Termasuk kita yang bawa suami istri. Ya, itu memang harus dipisah. Dan di acara pernikahan misalnya kita lihat ya, itu juga terjadi pembatasan antara laki dan perempuan. Sehingga pada saat bersalam-salaman, acara bersalam-salaman, itu antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki itu kita batasi. Jadi tidak ada persamaan. Kita hukum cambuk. Ini juga nggak ada tempat lain. Ini memang satu-satunya selek spesies kita. Itu setiap yang namanya orang mabuk-mabukan, ya, orang berzina, dan beberapa hal lain itu memang itu mendapat hukuman setimpal, hukuman dihukum cambuk. Jadi ini saya rasa ini merupakan lex spesialis dan ini semua dilahirkan oleh partai politik lokal yang tentunya mendapat dukungan dari partai panas lainnya. Iya, nah pasti juga ini yang cukup dirangkul oleh dari Partai Perjuangan Aceh sendiri gitu ya. Nah terus juga tadi seperti Bapak sampaikan juga gitu ya, nah pasti juga ini dengan konteks moral dan juga menjaga kearifan lokal yang terutama juga dengan syariat yang berlaku ya, karena kita juga berazaskan syariat Islam gitu ya. Nah dan tentunya juga ini, nah bagaimana ini untuk menyiapkan kader-kader dari Partai Perjuangan Aceh sendiri gitu ya. Nah, supaya juga nilai-nilai itu mungkin semua ada gitu. Nah, jadi mungkin ada program khusus atau juga pelatihan khusus atau juga mungkin ada syarat-syarat khusus gitu ya untuk yang mungkin ingin bergabung atau juga para dalam mencetak kader-kader PPA supaya juga visi misi dari PPA ini benar-benar bisa berjalan gitu. Ya, kita seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa kita akan mengadakan perubahan. Iya. Dan mungkin kalau saya katakan akan mengadakan perubahan, sebagai masyarakat beranggapan Allah ini kan sama saja dengan lain. Juga awal-awalnya selalu mengatakan demikian. Tapi kita dari awal ini sudah menyeleksi ya semua kawan-kawan yang akan kita jadikan sebagai anggota atau bahkan nanti kemudiannya akan kita jadikan sebagai calon-calon legislatif mewakili kita dan sebagainya. Ini sudah terselektif. Sudah terselektif. Dia harus betul-betul memahami makna dan arti visi dan misi sebuah Partai Perjuangan Aceh. Ini dari awal. Dan kita selalu memberikan bekal-bekal ke arah mereka supaya mereka tidak lari jalur. Nah, saya lihat kita juga seolah-olah ada pemikiran sempit ya, terhadap beberapa pembatasan yang terjadi di Aceh. Kita menarik benang merah antara beberapa pembatasan. PPA tetap menjaga kepentingan nasional. Ya, tetap jaga posisinya yang ada. Misalnya dalam dunia olahraga, misalnya ya. Saya melihat dulu Aceh itu mendapat tantangan berat pada saat ikut bidding, melamar jadi tuan rumah PON. Apa tantangannya? Tantangannya ada kata-kata, ada dugaan dari beberapa kawan-kawan di beberapa provinsi
bahwa di Aceh itu bagaimana melaksanakan beberapa kegiatan yang mempolitisir aurat, ya seperti senam, ya misalnya, kemudian voli pantai misalnya kan, dan beberapa hal lain. Ini kan tidak mungkin disahkan di Aceh. Tapi waktu itu kita berdasarkan surat keramat dari Majelis Ulama, ya, dari pimpinan-pimpinan daerah, kita menangkal itu. Kita bisa melakukan suatu perubahan, suatu modifikasi terhadap pakaian yang digunakan. Ya, kemudian terhadap yang menonton juga kita upayakan. Kalau renang misalnya, itu kalau berenang perempuan itu kita adakan perempuan. Walaupun kemudian ternyata renang itu dalam pembagian pembidangan itu kita serahkan kepada Sumatera Utara. Hampir semua cabang-cabang olahraga yang mempolitisir aurat itu kita serahkan kepada Sumatera Utara. Walaupun ada beberapa di antaranya di Aceh. Nah, di Aceh sendiri itu kita lakukan modifikasi terhadap pakaian sehingga masyarakat bisa terima. Jadi ini saya rasa kita juga ikut terlibat di dalam beberapa kegiatan nasional yang untuk melepas bahwa Aceh itu sebenarnya tidak sempit dalam arti kata-kata. Iya, dan pasti juga seperti Bapak sampaikan tadi, pasti ada solusi gitu ya, Pak. Ya. Karena pada dasarnya seperti kita ketahui ya, kalau Islam itu bukan sesuatu yang, bukan agama yang memberatkan, malah itu yang memberikan solusi, kenyamanan dan manfaat buat diri kita sendiri. Nah, itu juga mungkin yang tentunya juga diperhatikan juga oleh PPA ini gitu Bapak ya. Oke. Nah, dan pastinya juga nih kita penasaran ya pemirsa ya. Nah, dan kalau juga mungkin mungkin di awal-awal, karena juga Partai Perjuangan Aceh ini juga baru dideklarasikan itu tanggal 26 Juni ya. Nah, dan pastinya juga ini sudah siap-siap gitu ya menjadi salah satu partai lokal juga. Nah, mungkin pastinya itu banyak program-program gitu Pak ya, yang sudah dijalankan, dan tentunya juga untuk supaya juga masyarakat bisa lebih terangkul, bisa lebih mengetahui tentang PPA ini sendiri gitu ya. Nah, mungkin yang sudah dilakukan gitu, dan tentunya juga mungkin yang akan dilakukan, ini program-program nyata untuk pembangunan daerah dari PPA ini sendiri gitu, apa aja sih Pak? Mungkin yang sudah dan juga yang lagi berlangsung dan yang akan datang insyaallah. Jadi yang paling utama kami mengawali dulu pengrekrutan. Itu sudah saya katakan. Dan kita membekali beberapa hal-hal penting yang saya lihat ini untuk bagaimana kedepannya nanti pada saat program-program kita jalankan nyambung dengan kawan-kawan. Nah, misalnya kita melakukan forum group discussion FGD ya, FGD dengan beberapa masyarakat. Dan kita juga menghadirkan kawan-kawan dari partai, ya, pengurus partai itu lengkap hadir. Mereka bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan, terutama sekali waktu itu yang paling viral sekali adalah masalah ambang batas. Ambang batas di mana kita ketahui secara nasional ambang batas itu kan sudah zero, ya, sudah zero. Tapi di Aceh itu kan tidak bisa dilakukan karena terhambat dengan adanya UU-PA. Ya, UU-PA yang menyatakan masih tetap ada 15%. Jadi itu juga kemarin sudah kita diskusikan. Maunya kita ambang batas ini juga zero itu bisa dilakukan termasuk di Aceh, tidak ada batasan. Nah, ini kita. Nah, perlunya ini tentunya kawan-kawan juga kita bekali. Nah, kemudian juga kita memberikan kemarin itu ada pembekalan terhadap ideologi. Ya, ideologi. Jadi semuanya. Dan kita setiap hari Rabu itu mengadakan rapat pimpinan rutin. Pimpinan rutin. Nah, tujuannya apa? Tujuannya semua apa yang akan kita lakukan ke depan, ya. Ini perlu dibahani kawan-kawan. Kenapa? Hari ini Partai Perjuangan Aceh ini kan partai baru. Kita belum punya perwakilan di legislatif. Ya, kita hanya bisa mendengar penyampaian keluhan kawan-kawan masyarakat kepada kita, tapi kita penyaluran untuk itu masih belum tahu di mana. Saya melihat keberadaan Partai Perjuangan Aceh ini cukup mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat. Sebagai contoh misalnya, ini baru-baru ini ada sebagian masyarakat, kelompok masyarakat dari Lok Semawe, yaitu kelompok pendiri sekolah disabilitas, itu yang datang kepada Partai PPA memberikan masukan-masukan terhadap apa yang mereka rasa tidak adil ya terhadap perlakuan pemerintah. Jadi ini saya rasa salah satu upaya-upaya kita bagaimana membenarkan. Kami mencoba membantu mereka dengan jalan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan
pimpinan daerah setempat dengan wali kota dan sebagainya. Karena kalau lebih dari itu kami juga nggak bisa lakukan. Nah, mudah-mudahan ke depannya harapan kita semua daripada apa yang kami lakukan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Iya, nah dan pastinya juga ini bisa memberikan warna baru dan juga mewakili gitu untuk masyarakat itu benar-benar terwakilkan. Nah, jadi seperti ini bagus sekali Pak ya, karena juga bertemu dengan mungkin dalam sesi FGD itu dengan para tokoh-tokoh masyarakat atau juga mungkin pemimpin di kelompok-kelompok tertentu ya, atau juga baik itu mungkin dari sekolah, dari pendidikan segala macam gitu. Nah, dan tentunya juga supaya menjadi bahan yang pastinya juga ini akan dicarikan solusi ya sebagai program-program dari PPA ke depannya. Nah, dan pastinya juga ini kalau misalnya untuk rencana-rencana ke depan mungkin secara umum gitu ya, untuk memperkuat di sektor pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat Aceh. Karena 3 hal ini yang kayaknya juga ini menjadi titik berat gitu ya. Ya mungkin sekarang ya kita tidak bisa menutup mata kalau di masyarakat. Ya mungkin sekolah negeri ya tiba-tiba kok ada biaya ini biaya itu, meskipun juga itu ternyata dari oknum tertentu gitu ya, yang tentunya juga wah kok masih ada gitu ya, nggak yang gratis sama sekali gitu. Nah, jadi mungkin yang secara umum yang mungkin pengen dilakukan oleh PPA ini insya Allah ya tentunya juga di 3 sektor ini, pendidikan, ekonomi, dan juga pemberdayaan masyarakat itu apa-apa aja sih Pak gitu mungkin yang bisa diketahui sama masyarakat. Tadi saya sudah katakan bahwa yang pertama sekali kita akan memberikan ya, bukan akan malah ya, tahun ini kita sudah mulai itu memberikan beasiswa dulu. Kita memberikan beasiswa. Kebetulan ada fasilitas yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan itu. Misalnya Ibu Ketua Umum ini kan seorang rektor. Jadi ada fasilitas yang bisa mungkin dengan mudah dilakukan. Kemudian penyuluhan melalui gimmick-gimmick ya, ataupun pesan-pesan singkat melalui film-film singkat. Kita juga sudah melakukan beberapa rekaman-rekaman itu yang sangat menyentuh, saya lihat. Sangat menyentuh, itu kita lakukan rekaman-rekaman, ada beberapa rekaman, dan ini akan kita lanjutkan. Rekaman-rekaman tersebut kami anggap cukup menarik karena merupakan pesan-pesan singkat yang menyentuh ya. Mudah-mudahan kalaupun memang nanti ada sebagian pimpinan daerah yang menonton film itu tersentuh hatinya. Nah, kemudian kita juga punya sayap partai. Sayap partai itu ada misalnya BPPA, Badan Perempuan Perjuangan Aceh. Nah, melalui BPPA ini kita berikan pelatihan-pelatihan untuk keterampilan kaum ibu-ibu. Ya, ada BPPA. Jadi ini semua kita padukan sebagai bentuk bahwa memang kita itu benar-benar akan tampil seperti yang kita rencanakan dari awal. Oke, ya ini karena dan pastinya juga kita pengen tahu juga nih sebelum kita closing ya, karena tadi juga banyak mungkin yang pertama adalah harapan dari Partai Perjuangan Aceh ini ke depannya, terutama untuk generasi muda dan tentunya juga yang bakal meneruskan estafet perjuangan di tanah Rencong ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu Pak untuk yang terutama buat para Gen Z sekarang atau juga generasi muda sekarang yang mungkin kalau dari PPA sendiri ada ada visi misi khusus yang tentunya juga mungkin lebih mengarah kepada generasi penerus ini. Mungkin ada pesan-pesan tuh gitu. Yang pertama sekali tentunya kita berharap ya, jadilah pilar penerus perjuangan bangsa. Jangan sia-siakan usia kita. Ini terutama sekali buat generasi muda. Yang kedua, jauhi narkoba. Karena itu menghantui ya, dan siapapun yang sudah terlibat ke dalam kehidupan narkoba itu untuk melepaskan diri sangat sulit. Kita melihat ya, dan ujung-ujungnya nggak ada hasil, hancur, semuanya hancur. Bahkan pada akhir kehidupan dia itu dia hanya menuai ketidakberesan daripada tubuh dia. Jadi jauhi narkoba. Walaupun hari ini kita melihat Aceh itu dikenal permasalahan narkoba ini ya, terutama misalnya ganja dan sebagainya. Itu dimanapun di Papua pun ditangkap ganja misalnya, itu pasti ujung-ujungnya dibawa dari Aceh katanya. Jadi memang peredaran narkoba ini di Aceh ini kalau tidak telaten kita sikapi, ini menjadikan suatu hal yang berbahaya. Kemudian hindari pergaulan bebas. Ya, kita melihat, saya terkejut kemarin, Aceh itu nomor 5 yang paling besar dijangkiti HIV. Ya, ini terkejut. Kok di negara seperti kita, di negeri seperti kita, yang katakanlah keislamannya itu cukup tidak seperti tempat lain, tapi kok bisa
ya HIV itu, angka HIV itu paling tinggi 90%. Nah kemudian jangan cukup hanya tamat SMA, ya jangan cukup hanya tamat SMA, karena pemikir yang brilian itu dilahirkan oleh sarjana. Bagaimanapun itu, maka upayakan supaya kita bisa terus sampai pada jenjang pendidikan terakhir. Oke, ya. Nah, dan pastinya pemirsa nih yang terakhir mungkin sebelum kita tutup, harapan dari Partai Perjuangan Aceh dan pasti juga ini yang melalui dari Sekjennya sendiri untuk pembangunan Aceh 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, apa nih gitu Pak yang disampaikan? Kami berpikir begini, mudah-mudahan kehadiran kami itu bisa mendapat respon baik daripada masyarakat. Karena kami berkomitmen, Ibu Ketum selalu mengatakan, ya, boleh silakan orang menduga partai politik itu banyak bohong dan sebagainya. Tapi kita akan coba menerapkan visi misi yang memang tertera di dalam didirikannya Partai Perjuangan Aceh. Pertama sekali ada fraksi wanita di DPR. Ya. Selama ini nggak ada fraksi wanita itu. Semua daftar pemilih tetap DPT, DPS dan sebagainya itu harus mengacu pada ada 30% suara perempuan. Tapi itu akhirnya yang jadi itu hanya beberapa. Contoh misalnya hari ini DPR Aceh itu ada 81 anggota dewan, ya. Wanita hanya ada 5. Ya. Pada saat di DPT itu ada 30%, memang betul. Tapi pada saat dipilih nggak ada lagi, hilang. Karena apa? Karena mereka ikut bertanding. Nah, jadi nanti ya ini kami berencana ini jangan dipertandingkan lagi antara laki dan perempuan. Sehingga angka 30% itu benar-benar jadi. Jadi tidak lagi seperti ada. Kemudian ada anggaran khusus ya untuk anggaran pendidikan, dana abadi kita anggap. Itu harus tetap bicara. Karena bagaimanapun negeri ini baru baik apabila pemikir-pemikirnya baik. Pemikir-pemikir baik itu dilahirkan oleh para sarjanawan. Tidak mungkin seorang tamatan SD, tamatan SMP, bahkan SMA sekalipun itu bisa berpikir secara brilian. Maka kita harap itu dana abadi untuk pendidikan harus dibuat khusus. Karena hari ini kita tahu kenapa anak-anak tidak melanjutkan kuliahnya, pemuda-pemuda tapi kuliahnya, karena itu tadi tidak punya kemampuan, tidak punya uang dan ada sebagainya. Nah kemudian jangan pilih pemimpin yang memang karena money politik, ya karena diberikan uang. Kita melihat pilkada kemarin itu banyak terjadi, tapi efeknya setelah jadi ya mereka ya itu kemampuan dia, karena dia memberikan uang kepada masyarakat yang memang butuh, mungkin ya tidak berpikir. Lalu 200 ribu dia berikan, kita bagi 5 tahun berapa dapatnya satu hari, 1 bulan. Jadi itu pemikir-pemikir yang nggak bagus. Nah kemudian buat kanun khusus untuk para pejabat koruptor. Ya, kita ingin lakukan itu nanti. Jadi pejabat koruptor itu harus dihukum. Ya kenapa penjina, pemabuk dan sebagainya bisa dihukum cambuk? Ya mungkin Aceh juga bisa khusus, bisa tampil beda dengan daerah lain. Iya, nah itu juga pastinya juga pemirsa yang sekaligus juga menutup untuk bincang-bincang kita di podcast Ruang Politik ya bersama Partai Perjuangan Aceh dan pasti juga bersama Bapak Sekjen kita Bapak Tiragan Sukma Esos. Nah terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya pasti juga ini sebenarnya banyak yang harus kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi insya Allah nanti di kesempatan lain kita hadirkan kembali Bapak Sekjen kita nih. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi. Kita akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.